Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ini. Amin. Wa kana sallallahu alaihi Wasallam. ya Allah ya Rahman faqul yanhana an na'budu ilahin wa huwa yad'u ilahan akhar ma'ahu fa nazala qulillah ar-rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Hadirin alhamdulillah, sebelumnya saya aturkan terima kasih atas kedatangan Kiai Haji Abdul Manaf, itu pimpinan Nahdlatul MUI Subang. Terima kasih sekali. Wakil Rais NU ya. Aturkan terima kasih, dan tentunya pasti saya tidak bisa menghormati semestinya di sini. Saya mohon maaf ala kadarnya saja. Dan tentu kedatangan beliau di sini mudah-mudahan saya yakin akan menambah keberkahan kita. Mudah-mudahan pula ini jadi saksi, jadi amal soleh kita nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sampai pada ayat terakhir surat Al-Isra. Al-Isra yang mana surat Al-Isra diawali dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nanti diakhiri dengan wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Itu ada rahasia yang sangat banyak, luar biasa, dan hanya bisa dimengerti orang rasikhun fil ilmi. Maka ayat Al-Isra ini diawali dengan subhan, dengan tasbih, diakhiri dengan tahmid, yang mana lebih diakhiri lagi dengan takbir wa kabirhu takbiru. Kita kan ada baqiyatus sholihat ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kalimat itu? Subhanallah walhamdulillah takbir, la ilaha illallah, terus tahlil, terus Allahu akbar. Itu baqiyatus sholihat, dan semuanya itu dikandung dalam surat Al-Isra. Hadirin rahimakumullah, dengan ayat qulillah awit ar-rahman asbabun nuzul. Sebab kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan selama 22 sekian, atau kalau dikenakan 23 tahun, dan turunnya itu berangsur-angsur yang kemarin dijelaskan, diturunnya berangsur-angsur, tidak seperti kitab-kitab yang sebelumnya. Sebab beda kitab Al-Quran dengan kitab yang lainnya. Sebab Al-Quran itu disiapkan untuk sampai generasi kemanusiaan yang telah lahir. Jadi harus benar-benar isinya itu bisa dimengerti secara komprehensif lah. Lebih dijelaskan, beda dengan Injil, Taurat langsung blek ya. Langsung blek. Beda Al-Quran itu sesuai dengan sejarah asbabun nuzul istilahnya. Lah ayat qulillah awit rahman itu asbabun nuzulnya waktu itu beliau Nabi Agung Muhammad SAW itu sholat itu terus berdoa, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Itu terus orang-orang kafir mengatakan yanhana anak buddha ilahen. Itu katanya Muhammad melarang kita untuk menyembah dua Tuhan. Wa wayatu ilahan akhar. Sedangkan dia sendiri itu berdoa Tuhan yang lain selain Allah, yaitu berupa Rahman. Akhirnya turun panazala qulillah awitur Rahman. Itu asbabun nuzulnya. Jadi artinya kalian menyebut dengan berdoa Allah nggak apa-apa, Ar-Rahman nggak apa-apa, bahkan ayyama tad'u falahul asmaul husna. Allah itu mempunyai asma-asma yang baik, mana saja yang kamu sebut, yang kamu dijadikan doa itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kenapa yang nama asbabun nuzul asma husna itu semuanya kalau dalam Al-Quran ada 99. Di situ kan Allah
Ar-Rahman. Ini beda keistimewaan dengan asma Allah yang lainnya. Seseorang tidak haram dia dikasih nama Allah. Makhluk haram dikasih nama Ar-Rahman. Paling harus dihitungkan Abdullah atau Abdur. Tapi selain nama yang dua ini nggak apa-apa. Siapa namanya Ar-Rahim, siapa namanya Al-Qahar, nggak apa-apa itu. Ini nggak pakai Abdul juga nggak apa-apa. Tapi untuk dua nama ini tidak boleh. Tidak boleh Allah dan Ar-Rahman itu haram. Tapi selain itu siapa namanya Ar-Rahim atau Al-Malik, seperti Al-Mun'im, apa ya seperti Al-Mu'id, Al-Mu'izz nggak apa-apa. Tapi untuk yang dua ini tidak boleh. Harus dikasih Abdullah atau Abdurrahman. Jadi asma Allah itu di sini ada 99. Terus bahasanya tentang masalah itu, tentang Asmaul Husna, untuk kita kalau menghafalinya banyak keistimewaan. Nasakh riwayaten bahwa ma min abdin yad'u biha illa wajabat lahul jannah. Tidak ada seorang hamba yang dia berdoa dengan nama yang sembilan illa wajabat lahul jannah. Dia berhak untuk masuk surga. Hadis lain apa? Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man aqsaha kullaha dakhalal jannah. Lah ini cuma yang perlu dihitungkannya menafsir semua ikso itu jadi mana ikso itu bukan sekedar kita membaca, bukan sekedar kita hafal, tapi ikso itu kita harus menganalisa, akhirnya kita dapat kesimpulan. Lah kesimpulan itu mempengaruhi hati tentang keimanan kita kepada Allah, akhirnya dipraktekkan dalam kehidupan. Lah kalau itu kan pantas dah kalau jannah itu itu ikso itu maknanya luas. Jadi dia mana yang 99 dianalisa, diteliti, apa, terus akhirnya jadi keyakinan dan mempengaruhi jiwanya kehidupannya. Maka ya wajabat lahul jannah. Jadi cuma tidak sekedar apa cangkem lah melafalkan masuk surga gitu. Sebab bahasanya di sini ada akso itu gitu, perlu penganalisa yang cermat gitu tuh. Lalu ada kesimpulan yang paten yang tepat, lalu dia mempengaruhi jiwanya. Lalu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya Asmaul Husna tadi, maka dia wajabat lahul jannah, dakhala lahul al jannah. Nama-nama tadi disebutkan yaitu Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul quddus salam ilah. Qala ta'ala wa la tajhar bi sholatika wa la tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Lah ini juga asbab nuzulnya Nabi itu apa? Salat. Lah salatnya apa? Keras bacanya. Akhirnya terdengar orang musyrik, orang-orang kafir. Mereka mencela Nabi. Mereka mencela juga zat yang menurunkan Al-Qur'an, juga mencela nabi yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Akhirnya turunlah ayat wala tajhar bi sholatik wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dan ayat ini termasuk ayat muhakamat dan banyak dipakai dalam hal-hal semua kebaikan. Wabtaghi baina dzalika sabila berarti pertengahan. Ada sejarah bagaimana hukumnya kita wiridan. Ya diambilnya dari ayat ini. Kita jangan terlalu keras, jangan terlalu lirih gitu tuh. Kita wiridan habis sholat atau wiridan itu pun dengan ketentuannya gitu tuh. Artinya jangan terlalu keras sampai orang kafir mendengar. Jangan terlalu lirih dan jangan terlalu dipelankan yang akhirnya di sekeliling kita tidak mendengar. Jadi tengah-tengah gitu. Tengah-tengah.
Ya udah nanti pembahasannya lah kita bahas. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu. Takbir itu akhir daripada surat Al-Isra. Pertama tasbih. Terus wa qul walhamdulillahilladzi, terus alladzi lam yattakhidh walada walam yakul syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli, itu adalah makna la ilaha illallah. La illallah itu. La ilaha illallah itu alladzi lam yattakhidh walad walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli. Bahwa Allah itu tidak mengambil seorang anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulki, bahwa Allah itu tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, bil uluhiyah, dalam ketuhanannya. Walam yakul waliyun, Allah tidak membutuhkan penolong min ajlidul, dari kehinaannya, sebab Allah bukan zat yang hina. Terus wakabirhu takbiro. Nah ini bagaimana kita pesannya seorang hamba itu jadi hamba sejati. Harus meyakini seorang hamba itu mana tasbih. Mana tasbih. Sebab tingkatan keimanan itu dimulainya dari tasbih. Subhanallah, kita melihat sesuatu kewajiban pasti akan timbul tafakur, itu dimulai dari tasbih. Subhanallah. Sehabis tasbih, terus kita subhanallah, kita bertuhan Allah, terus kita membaca alhamdulillah. Sehabis alhamdulillah kita meyakini siapa sih Allah itu, kita kaji lagi Allah yang sebenarnya. Pasti awal subhanallah, Allah Maha Suci, pasti ada Allah. Yang wajibul wujud, yang menciptakan segalanya. Terus dengan kita bertuhan dengan Allah, kita memuji alhamdulillah, subhanallah, ilah. Kita gali lagi habis meyakini tentang Allah itu siapa sih Allah itu. Akhirnya kita mengetahui la ilaha illallah. Habis kita la ilallah, puncak keimanan Allahu akbar. Maka yang namanya takbir, man qala Allahu akbar khairum minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang membaca takbir, maka nilainya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi takbirnya bukan takbiran gitu tuh. Bukan takbir kosong, tapi takbir yang diisi dengan penuh keimanan. Sebab khairum minad dunya wa ma fiha. Sininya mana itu? Terakhir Warwa al-Ahmad al-Ibn Ahmad fi Musnadi an Mu'ad al-Jahani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatul is alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki ila akhir ayat, wallahu a'lam. Artinya diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu dari sahabat Mu'ad, itu Rasulullah pernah bersabda ayatul iz, artinya annaman qara'aha mu'minan biha hasalalahul iz warifah. Barang siapa yang membaca ini ayat iz, ayat kemuliaan, artinya apa? Bila mana seseorang membaca itu dengan iman dan dia mengamalkan tentang ayat adi hasalalahul iz warifah, maka akan hasil bagi dirinya kemuliaan dan ketinggian derajat. Nanti kenapa ini dikatakan ayat is? Maka kita bareng dikaji bersama. Kita kalau pengen, umpamanya kita pengen is, pengen mulia, pengen rifat, derajatnya tinggi, derajat tinggi. Malah pernah gitu kita sama seseorang yang pingin jadi apa itu waktu itu
jadi nyalon apa jadi apa ada yang lurah BRD itu oleh kiainya itu dikasihnya ayat ini diamalkan. Oh pantes katanya saya baca ini mah pantesan gitu tuh. Cuma ya seperti itu ya mangga. Jadi intinya pada malam ini kita menjelaskan tentang keimanan tentang baqiyatus sholihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus menjelaskan tentang ayatul is, juga menjelaskan bagaimana kita dalam beribadah harus memakai pertengahan. Wabtaghi baina dzalika sabila, jangan terlalu keras, jangan terlalu lirik. Juga memang dalam satu riwayat ada lagi gayanya sahabat Abu Bakar itu kalau doa di waktu malam itu lirih banget. Kalau gaya sahabat Umar itu keras gayanya itu, sampai Nabi keliling-keliling ini sahabat Abu Bakar seperti ini. Akhirnya tuh siang-siang paginya ditanya, Abu Bakar kenapa kalau kamu itu berdoa tuh lirih banget? Oh ya saya kan kepada zat yang tidak tuli, zat yang dekat, dan Allah tahu maha tahu. Kenapa kita mesti keras? Oh iya bagus kata Umar, kenapa kamu bacanya keras banget itu? Kalau baca itu saya ngilangin ngantuk katanya. Saya ngilangin ngantuk dan supaya setannya kabur gitu tuh. Saya tuh bikin supaya setannya kabur terus ngilangin ngantuk. Ya bagus, tapi lebih bagus Abu Bakar kamu dinaikkan lagi volumenya, Umar kamu diturunkan lagi tengah-tengah. Wabtaghi baina dzalika sabila. Itu karena cerita aja ya, Allah alam bisawab.